Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, yaitu saya sendiri, Ayas Umar Khalid. Saya Hamsyah Prasbowo. Kemudian Saya Pio Bagus Adewo. Saya Muhammad Farhan. di sini kami ingin mempresentasikan proyek kelompok kami, yaitu aplikasi data member. Nah, pertama-tama di sini kita buat database-nya dulu di PHP MyAdmin. Di database ini terdiri dari ID dengan tipe data integer, lalu ada nama dengan varchar, lalu nomor telepon dengan varchar, lalu alamat dengan varchar, dan yang terakhir ada paket dengan varchar. Nah, lalu di sini itu kita membuat beberapa source package, diantaranya ada aplikasi data member, lalu aplikasi data member untuk controller, lalu aplikasi data member untuk DAO, lalu aplikasi data member untuk DAO implement, lalu ada aplikasi data member untuk koneksi, lalu aplikasi data member untuk login, aplikasi data member untuk model, dan yang terakhir aplikasi data member untuk view. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh saudara Ayas. Kurang kelihatan, gimana ya? Di stop dulu dah. Lu bagian view kan, Yas? 2. Aplikasi data member.view. view_member.java, yaitu di sini untuk proses membuat desain aplikasinya, yaitu di sini terdapat beberapa komponen, yaitu JButton, JTable, JTextField, JTextArea. Itu untuk ini textable. Tuh kan gue bingung anjing, potong aja lah. Apa yang gue jelasin ya, gue bingung dah. Lu jelasin aja itu ID kode itu fungsinya apa, nama pelanggan itu apa, gitu aja. Oh gitu. Ulang. Ini gua Gue kasih. kalau bagian view gue bingung. Kalau koneksi ya paling aman sih itu. Ada sini. Ini ulang ya? Ya ulang. Oke, 3, 2, 1. Aplikasi data member.view, view_member.java. Pada view member Java, di sini ID kode itu ID milik member yang akan mendaftarkan diri. Nah, nama pelanggannya sini untuk nama pelanggan yang akan mendaftarkan diri, kemudian nomor teleponnya yang akan kita cantumkan, kemudian alamatnya juga alamat member tersebut. Lalu paket member di sini ada 3 pilihan, yaitu member
member platinum, lalu uh, selain member platinum ada member kita run dulu. Coba ditampilkan paket membernya, yaitu kita login. Pilih paket member, ada paket bronze, ada paket silver, ada paket gold, dan ada paket platinum. Kemudian bila kita ingin mendaftarkan, kita harus memasukkan nama pelanggan terlebih dahulu, kemudian nomor telepon, selanjutnya alamat, kemudian pilih paketnya, lalu simpan. Maka hasil yang akan ditampilkan yaitu seperti berikut. Ya, seperti ini hasilnya. Namun kemudian kita akan buat lagi pelanggan kedua. Kemudian pilih lagi paketnya, kemudian simpan. Setelah itu cari data bagian cari data Farhan. Kemudian klik Farhan. Kemudian kita ubah. Kita ubah bagian alamat dari Bogor, kita ubah jadi Pondok Cabe. Lalu simpan. Kemudian kita refresh. Maka hasilnya Farhan, alamatnya berubah menjadi Pondok Cabe. Selanjutnya yang ketiga akan dibacakan oleh Tio Bagus Sadewo. Ya, sekarang kita masuk ke bagian aplikasi data member model. Di bagian
aplikasi data member model ini ada dua, yaitu yang pertama ada model member. Di dalam model member ini terdapat sebuah kelas di mana ada integer ID, lalu ada string nama, string nomor telepon, string alamat, string paket. Lalu pada bagian table model member, pada bagian table model member ini terdapat dua library, yaitu yang pertama ada import Java Util List dan import Java Swing Table Abstract Model. Lalu di kelasnya ini menggunakan table model member extend abstract model. Lalu ada Java Util List model member itu berpacu pada model member utama yang di kelas sebelumnya. Lalu ada public table model member, ini gunanya untuk mendeklarasikan table model member. Lalu ada get row count, kemudian ada get column. Ini berfungsi untuk membuat sebuah baris. Lalu ada public string get column. Ini fungsinya untuk menampilkan row pada table. Di dalam row table ini ada yang namanya ID, lalu ada nama, kemudian nomor telepon, alamat, dan paket member. Dan yang terakhir ada public object get value add. Itu fungsinya untuk menampilkan isi tabelnya. Isi tabelnya itu ada get ID, get nama, get nomor telepon, get alamat, get paket. Selanjutnya bisa dijelaskan lagi oleh Saudara Ayas. Selanjutnya saya akan membahas package aplikasi data member.koneksi, yaitu isinya file class koneksi underscore member underscore db java. Pada koneksi underscore member underscore db java ini bertujuan untuk mengelola koneksi ke database dalam aplikasi yang kita buat. Kemudian pada koneksi ini merupakan bagian penting dalam pengembangan aplikasi yang membutuhkan akses ke data menggunakan MySQL database. Kelas ini menggunakan MySQL database sebagai sumber data menggunakan com.mysql.jdbc.connection untuk mewakili koneksi ke database MySQL. Metode connection dalam kurung (2). Nah, untuk metode connection ini digunakan untuk mendapatkan objek connection yang dapat digunakan dalam aplikasi. Metode ini juga menggunakan MySQL data source untuk mengatur informasi koneksi seperti nama database, username, dan password. Jika koneksi belum dibuat sebelumnya, metode ini akan membuat koneksi baru menggunakan informasi yang telah dikonfigurasi dan mengembalikan objek connection. Singleton pattern. Ada penggunaan singleton pattern dalam kelas ini. Singleton pattern memastikan bahwa hanya ada satu instance connection yang dibuat dan digunakan di seluruh aplikasi. Dalam kasus ini, variabel count digunakan untuk menyimpan instant connection yang akan digunakan setiap kali metode connection dipanggil. Penanganan kesalahan dalam kode menggunakan SQL exception. Jika terjadi kesalahan saat membuat koneksi, x.print_stack trace akan mencetak jejak kesalahan ke konsol. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hamsyah.
Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasinya DAO atau Data Access Object. Di sini dapat dilihat di package aplikasi data member .dao dan aplikasi data member .dao implement. Di dalam kelas DAO member Java terdapat dalam kelas DAO member Java terdapat library yang cukup banyak. Ada import Java SQL connection, prepare statement, result set, SQL exception statement, ada juga Java util array list, logging level dan logging logger. Dalam kelas ini bisa dilihat dalam public class DAO member implement member, yaitu masuk ke implement member.java. Di sini bisa dilihat ada final string insert, yaitu tentang insert into table member toko yang berisi tentang nama, nomor telepon, alamat, paket. Ada juga string update yang akan mengupdate tabel member toko yang namanya, nomor telepon, alamat, paket, dan ID. Dan juga ada delete, yaitu akan mendelete salah satu pelanggan. Itu ada select, itu memilih, dan juga ada cari nama, yaitu search, akan mencari data. Di sini kita akan buka implement member. Di implement member ada dua library, yaitu Java Utilist dan aplikasi member dan model member untuk memanggil model member. Di sini bisa dilihat ada public void insert, update, delete, dan ada list untuk mengelis semua model member. Di sini ada juga list model member get cari nama untuk mencari namanya. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang controller. Di sini dia package aplikasi data member.controller. Ada kelas controller garis bawah underscore member.java. Di sini bisa dilihat controller di kelas controller member. Ada view member, ada implement member, ada list model member. Di sini gunanya controller adalah untuk mengkontrol teks kayak ID, nama pelanggan, nomor telepon, alamat, paket pelanggan, dan cari data. Dalam controller ada beberapa fungsi. Ada reset, isi tabel, isi field, insert, update, delete, isi tabel cari nama, dan cari nama. Di sini fungsinya sudah jelas. Kalau reset itu akan mereset semua yang di text box. Kalau isi tabel akan mengisi tabel, isi field akan mengisi field, insert untuk menginsert data baru, update untuk mengupdate data yang sudah ada, delete untuk mendelete data. Nah, ini isi tabel cari nama untuk mencari data yang sudah ada. Nah, sekarang setelah ini akan dijelaskan oleh saudara Farhan. Tadu nih, gue juga bingung ngomongin ya. Bentar. Itu kan bukannya fungsi controller untuk menyambung view kan langsung? Kok dari video sih gue ngeliat Nah, gitu. itu dia. Makanya gue juga bingung. Itu dia tuh.
Gue ngeliat dari Ya video udah yang udah Bisanya aja yang udah yang bisa aja ya. yang udah aja udah Oh iya, langsung bener, langsung 7 aja Han. Hah? Langsung 7 aja Han. Soalnya udah tinggal 15 menit doang ini Jadi gimana? ininya aja ya. ya. Iya sebisanya aja. Tadi kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyambungkan controller ke view, langkah pertamanya untuk fungsi controller tadi tuh yang sudah dijelaskan oleh Hamsyah, itu fungsinya untuk menyambungkan controller ke dalam view. Bisa dilihat contohnya, Hamsyah. Controller member yang tadi sudah dijelaskan. Ya. Nah, untuk controller controller member ini fungsinya ialah untuk menghubungkan controller ke dalam view, yaitu kita bisa melihat di atas controller view insert isi tabel reset. Fungsi itu ialah untuk menghubungkan controller pada view. Contohnya seperti itu. Ada juga controller update isi tabel atau reset. Ada juga delete isi tabel reset. Dan juga controller cari nama dan sebagainya. Itu fungsinya untuk menghubungkan controller kepada view dari ini review tersebut, yaitu isi tabel, reset, delete, ataupun yang lainnya. Pada saat controller lalu gue juga bingung nih. Di ini aja nanti dipotong pakai apa kek? Pakai master apa kek? Kayak gitu aja apa gimana ya? Gue juga bingung anjir ngeliat videonya. Ini jalanin Ya bagaimana? programnya aja terakhir. Udah. Yang terakhir juga gimana? Dijalanin Itu programnya aja. hubungin apa? Ini dilihat program kalau udah selesai gitu. Jadinya gitu. Oh ya udah. Sama form Dari loginnya juga belum dijelasin. Form login. Itu yang berawal kan form login? Belum kayaknya. Belum jelasin form login. Terakhir aja form Belum. login sama ini luhan, enggak apa-apa. Gak apa-apa lu yang ini. Lu dari yang tadi tuh yang lu bingung, lanjut aja tuh gimana programnya. Nah dari form loginnya Iya, dari form login. lu sebutin juga. Terakhir adalah form login gitu. Nih untuk Yaudah ya. login, habis itu ntar gue jalanin. Sama ini cek database-nya Iya, masuk cek enggak database, gitu. iya. Iya ya. Nah untuk fungsi controller tersebut ialah untuk menghubungkan controller kepada view. Contohnya isi tabel ini. Jika kita mau mencet isi tabel, maka akan tampil kepada view isi tabel. Nah, untuk selanjutnya kita bisa masuk ke form login. Untuk form login di sini kita hanya membuat satu admin saja.
Nah, untuk adminnya itu Ayas dan juga passwordnya itu admin 123. Kita bisa contohkan untuk login ya. Nah, kita coba login dengan password yang salah. Apakah bisa masuk? Nah, jika salah, password akan salah, tidak cocok. Kita coba untuk password admin 123. Maka sudah berhasil masuk ke dalam aplikasi. Dan kita coba tambahkan dulu apakah masuk ke dalam database. Kita contoh saja Pio, nomor telepon yang asal aja, alamatnya Pamulang, paketnya Gold. Nah, kita coba simpan dan kita lihat di dalam database apakah sudah ada nama Vio. Nah, sudah terbuat. Artinya sudah berhasil untuk membuat database. Nah, terakhir kemana? Penutupan, Yas. Apa ada lagi? Ini aja pembuktian kalau CRUD create read update delete udah bisa semua gitu dibuktikan Oh yaudah ya. ya kan. Dan kita Ntar lu hapus edit kita kan ini coba. ya. Iya bisa. Oke. Langsung edit aja, langsung edit. Kita coba untuk mengedit nama Farhan. Kita ubah namanya menjadi Bagus. Nomor teleponnya juga diubah. Dan langsung simpan saja. Kita coba. Ubah dulu ya, ubah maksudnya. Lalu kita lihat pada database apakah sudah terubah nama Farhan. Sudah terubah. Kita coba untuk menghapus nama Ayas. Database Ayas kita coba hapus. Dan kita coba lihat kembali pada database kita. Nah, pada tahap ini CRUD sudah kita berhasil buat, atau create, update, delete sudah kita buat. Terus gimana nih? Penutup ya. Lu ya, lihat. Penutup nih. Ya, tutup aja. Oke. Begitulah hasil presentasi kelompok kami
yaitu kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang edit nih? Udah nih, gue matiin ya. Matiin. Ayah yang edit.